kita sedikit beralih topik nih. Boleh. Beberapa hari lalu ya kalau tidak salah, saya tuh sempat ngeliat gitu loh, kamu bikin satu postingan di Instagram yang itu menyoal mungkin ya kondisi kita secara kolektif belakangan ini. Kemudian juga saya sih memandang postingan tersebut yang ada di story itu di Instagram itu kayak semacam menyuarakan suara kolektif gitu. Menyoal apa sih itu? Keadaan kita sekarang. Menyoal COVID-19 kan, seperti itu. Sebenarnya suasana kebatinannya itu seperti apa sih sebenarnya? Waktu bikin aku lihat dulu nggak apa-apa? Boleh dong, lihat dulu. Waktu itu karena situasinya kan kita lagi social distancing, terus nggak melakukan banyak hal dan lebih banyak di rumah. Itu pas hari itu kayak udah nggak hari itu jadi hari-hari ke belakang tuh udah mulai bosen. Pasti semua orang ngerasain bosen, terus sangat kangen dengan hal-hal yang biasanya kita lakuin. Tapi buat ngerengek udah bosen banget dan kangen banget kayak gitu juga udah malas karena ya udah kan nggak bisa gimana lagi gitu. Terus kan pada awalnya kita hanya dikasih waktu 14 hari karantina dan harapannya kan ya udah 14 hari kita bisa itu lagi, tapi ternyata kan sampai saat ini juga kita nggak punya angka yang bisa kita pegang ini akan sampai kapan gitu. Terus pas bikin tulisan itu sebenarnya kayak suasana hati banget. Itu tuh ada di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Itu emang ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keempat. Yang itu. Jadi aku di sini di Sukabumi, terus ada satu orang yang emang dekat sekali gitu. Cuman emang kita karena lagi gini jadinya harus aku di kotaku, dia juga di kotanya sendiri. Terus bisa dibilang dia mengalami kemalangan lah intinya. Terus kan jadi kesel gitu. Kenapa sih harus kayak gini? Buat datang dan ngasih semangat aja kan kita nggak bisa kalau lagi kayak gini. Kalau misalnya mau maksain pun akan sangat beresiko gitu. Kalau misalnya aku pergi ke Bandung kan jadi kesebut. Maksudnya kalau misal aku harus pergi ke Bandung, maksain kan harus naik kendaraan umum juga. Terus pasti gimana gitu, akan bahaya juga. Dan akhirnya pas lagi kayak gini ternyata kita emang cuma bisa semangat ya gitu doang gitu, nggak yang bisa datang buat sekedar nggak apa-apa kok gitu doang, kita nggak bisa gitu. Itu kalau misalkan kita benar-benar refleksi gitu loh ke tulisan itu kan banyak poin yang memang kamu sampaikan gitu, sampai kayak cukup dulu deh untuk ajang produktivitas dulu gitu loh. Sekarang yang terpenting adalah mungkin ya kita bisa bertahan dengan kondisi ini gitu. Iya. Sebenarnya dari tulisan itu gitu yang ada 6 paragraf. Banyak banget. Enggak sih, enggak banyak. Lebih banyak caption kamu. Iya benar. Sekarang udah enggak karena udah punya YouTube. Bagus. Bagus. Sebenarnya poin apa yang memang ingin kamu sampaikan di situ gitu, di samping yang tadi? Sebenarnya ini aku nyampein kayak pesan-pesannya tuh udah gamblang banget ya. Kayak kita jadi kangen hal-hal yang sebenarnya kehidupan kita tuh biasa-biasa aja banget gitu sehari-hari, tapi ternyata hal yang biasa itu pas udah nggak ada, loh kok hilang banget gitu. Katanya kita kayaknya kurang bersyukur banget setiap hari buat hal-hal kecil yang kita punya. Dan pas udah diambil, kita jadi ngerengek banget pengen itu balik gitu. Makanya semoga gitu buat temen-temen setelah kita berhasil nih melewati ini semua, jadi lebih pandai sebagai manusia yang hal-hal kecil tuh dihargain gitu. Bahkan kayak orang-orang yang sebenarnya kita kenapa sih ketemu kamu lagi, padahal pas udah nggak ada nggak mau gitu, kayak pengen lagi gitu. Jadinya nantinya semoga kita jadi orang yang lebih menghargai banyak hal gitu, biar pas udah hilang tuh kita nggak banyak nyeselnya gitu. Sama yang terakhir ini
nggak perlu ajang siapa yang paling produktif, soalnya kan bener nggak sih Kak kalau misalnya kadang rasa bosen dan misal kangen terhadap sesuatu tuh bisa bikin sedih banget kan, kayak bikin kita ih sedih gitu. Terus aku sebenarnya sangat respect banget sama orang yang lagi keadaan kayak gini masih bisa masak atau bikin ini nih, keren juga. Terus kayak bikin video ataupun podcast, maksudnya kita jadinya nggak kalah sama keadaan gitu. Tapi ada juga yang ajang produktifnya tuh malah jadi bikin orang tuh tertekan gitu. Entah itu dari cara dia nyampainnya, harusnya tuh lagi kayak gini kita juga harus tetap gini. Bener, aku juga tahu pesannya kayak gitu, tapi nggak perlulah ngomong kayak gitu ke orang karena keadaan mental orang kan beda-beda gitu. Jadi aku juga menekankan buat teman-teman semua yang masih berproduktif, keren banget kayak gini. Tapi please juga jangan bikin orang yang nggak mampu buat kayak gitu jadi ngerasa udah makin gini, jadi bikin makin sedih orang tuh kayak jahat juga nggak sih menurut aku. Benar-benar. Berarti kan meaningnya bukan kita menstigmakan yang produktif itu tidak boleh. Cuman cara nyampein ke orang dan cara ngasih tahu aku produktif kayak gini nggak gitu juga. Maksudnya jangan gitu. Tapi kalian bagus gitu, keren lah orang yang masih tetap semangatnya tuh masih bagus gitu di saat kayak gini. Tapi kayaknya hal yang paling penting yang harusnya kita lakuin itu selain tetap menjalani apa yang pengen kita jalani, itu support orang lain gitu. Karena kan kita harus sama-sama juga melewati masa ini biar nanti pas di suatu hari yang kita nggak tahu kapan ini emang beneran udah selesai, bukan cuma kita yang masih sehat dan selamat, tapi juga orang lain masih mau buat hidup lagi gitu. Entah itu raganya yang sehat dan juga perasaannya yang masih bagus, masih masih baik, masih gitulah. Oke, berarti lagi-lagi misalkan saya nih ketika di Jakarta misalkan kemarin ya, sebelum katakanlah pulang ke kampung halaman, terus isolasi diri sampai disemprot-semprot juga di kecamatan, saya pun merasakan betul suasananya gitu. Saya secara pribadi apa ya istilahnya, benar-benar kayak psikis tuh jadi benar-benar terganggu gitu. Iya kan, jadi dengan kondisi ini. Sebenarnya kan biarpun aku yakin setiap yang paling santai gimana pun di sininya tuh tetap khawatir ini tuh akan kapan sih selesainya, atau ini tuh udah gimana sih keadaannya gitu. Makanya sangat wajar kalau merasa kayak gitu. Bahkan kan mungkin kalau harapannya setelah isolasi 14 hari pun akhirnya kita bisa ini lagi gitu, tapi ternyata kok mana kok begitu lagi gitu loh. Nah, saya kan sangat setuju gitu loh dengan tulisan itu, apalagi dengan tadi penjelasan yang katakanlah meaningnya seperti itu. Makanya saya rasa teman-teman yang mungkin nanti menonton channel ini ini benar-benar kayak harus benar-benar refleksi aja sebenarnya. Karena saya secara pribadi masih sangat menemukan tuh yang tadi kayak jadi kompetisi siapa nih yang paling produktif. Tapi lagi-lagi poinnya bukan menyetigmakan yang produktif nggak boleh, justru kita mengapresiasi betul gitu loh. Tapi ketika memang ada orang yang memang susah ataupun lebih ke tadi ya kayak berat dan segala macam, justru positioningnya yang lebih ideal menyemangati dong. Makanya muncul tadi judulnya pesan semangat. Jadi poinnya itu, makanya apa ya istilahnya, ini mungkin jadi kayak habit yang memang harus dirubah ya. Dengan kondisi yang seperti ini kita harus lebih, kalau Najwa bilang itu kita jadi harus cenderung membiasakan diri sebenarnya dengan kondisi ini. Karena tadi ya secara prediksi dan kalkulasi angka kita belum bisa memastikan kondisi ini akan sampai kapan. Itu sangat dalam sih kalau menurut saya meaningnya gitu loh. Nah, di era-era hari ini gitu loh, khususnya di era digitalisasi, kita kan erat kaitannya dengan penggunaan media sosial. Meskipun media sosial ini banyak, itu ada ya Twitter, Facebook mungkin yang masih pakai. Saya belakangan pakai lagi Facebook, informasi saja. Kemudian
Instagram juga. Nah, kok kamu memilih untuk memposting ini di Instagram gitu? Itu memang ada pertimbangan khusus atau ya udah gitu posting aja atau bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya aku kayak nulis di story itu udah cukup lama gitu, dari lama nih kayak. Bisa dibilang konten gak sih? Cuman mungkin medianya aku Instagram dan di story Instagram, karena Instagram itu salah satu media sosial yang emang aku pakai dan paling banyak menjangkau orang dibanding media sosial yang aku pakai lain kayak Twitter. Kalau itu kan agak rahasia juga, soalnya biasanya kan kita meluap-luapkan apa-apa di Twitter karena ngerasa termasuk screenshot quote gitu ya. Iya. Terus di Instagram aku mikirnya akan lebih banyak yang baca dan kayaknya ini penting buat orang tahu gitu. Dan kan kalau misalnya di Instagram tuh sangat gampang ya kita buat nge-share, biarpun di Twitter juga gampang, tapi kalau di Instagram kayaknya orang tuh nggak berat kalau misalnya harus nge-share ulang, nge-repost namanya kali ya, nge-repost suatu tulisan ataupun gambar lain gitu. Jadi aku pengennya lebih banyak yang baca ini biar orang tuh jadi tahu gitu apa yang seharusnya kita lakukan itu dari pandangan aku sendiri, dan mudah-mudahan juga diterima dengan baik sama orang gitu. Tapi nggak banyak juga sih yang kayak, lah emang kenapa nggak boleh produktif? Terus kayak, bukan nggak boleh, aku bilang gitu. Oke, berarti dia nggak selesai bacanya kalau begitu. Bukan nggak boleh, aku bilang gitu. Tapi kayaknya buang-buang tenaga dan kayak capek juga meladani orang yang emang nggak sepaham dengan kita. Terus ya udahlah, biarin dia menilai dengan persepsinya sendiri. Biar kitanya juga santai dan ya udah gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau begitu kamu memilih platform Instagram ini supaya share-nya lebih tinggi, kemudian juga mungkin ya orang ngebacanya juga lebih banyak gitu loh. Iya, karena bisa banyak banget yang pakai Instagram. Tapi tadi ya masih ada yang merespon seperti itu. Ada masih. Lah kenapa emang yang nggak boleh produktif? Terus aku itu kalimatnya. Lah emang kenapa nggak boleh produktif? Wak itu lumayan lah, ada waktunya kayak penyelamat. Mungkin bercanda kali ya, aku bilang gitu. Atau mungkin memang ingin nge-DM aja. Nggak tahu juga gitu maksudnya. Tapi sebenarnya kalau lagi nggak tahu ya, nggak tahu aku yang emang agak baper kali ya. Aku nggak suka lo respon kayak gini, tapi maksudnya nggak harus secara belak-belakan dibilangin kamu kenapa ngerespon kayak gitu, karena itu hak dia juga kan harus kayak gimana. Cuman kayaknya susah juga gitu kalau misalnya harus membuat orang lain selalu sepaham dengan kita gitu, karena nggak akan pernah bisa juga. Dan konsep dari media sosial itu kan jadi terbuka, siapapun dimanapun kapanpun ya dia punya hak untuk merespon apa yang memang kita sampaikan gitu. Waktu itu bisa ini nggak bisa dihitung nggak yang ngerespon berapa orang? Banyak banget. Nggak banget sih, nggak nyampe ratusan tapi puluhan tuh ada gitu. Kayak sampai teman-teman tuh cukup banyak, 30 gitu, nggak tahu sih ya, karena itu kan aku nggak nge-tag siapa-siapa, jadi kalau misalnya ada orang yang mau nge-repost emang mau nggak mau harus screenshot. Jadi kayak ada misal dia screenshot itu terus bikin story itu lagi, ada yang aku lihat, ada yang enggak, tapi kebanyakan izin repost ya, iya aku bilang gitu. Dan tapi nggak banyak, tapi banyak juga yang langsung nge-repost. Aku yang ya udah kayak pas dari awal bikin juga pengen nambahin kayak silakan ini kalian pakai kayak gimana pun, yang penting banyak yang baca gitu. Yang penting pesannya sampai. Gitu. Aku nggak yang terlalu terserah lah kalian mau gimana, asal baca dan juga pahamin gitu. Oke. Saya tiba-tiba terpikir nih Anissa, bagaimana kalau tulisan itu kita dibikin video khusus sendiri gitu? Gimana tuh? Kamu baca itu aja. Kayak tadi. Itu kan tadi ada yang kepotong sama bapak. Gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena tadi ya, kalau menurut saya
tulisan ini bisa menjadi kayak semacam nasihat mungkin, kemudian juga kayak penyemangat kan, terkait dengan berbagai kondisi hari-hari ini. Meskipun mungkin kalau di sekeliling kita sebenarnya kan masih relatif lebih apa ya, khususnya di daerah kita ya, masih kayak lebih biasa aja banget. Ini sebenarnya ini lagi ada COVID tau, ya, tapi kayak pengen kayak gitu, cuman orang-orang iya tak apa-apa. Tapi tadi meaningnya adalah mungkin banyak di luar sana yang memang masih kayak khawatir gitu, was-was, bingung apa yang harus dilakuin gitu. Minimal dengan kata-kata tulisan tadi sedikit bisa memfasilitasi orang, kayaknya saya harus melakukan ini nih, ini yang memang harus gak boleh saya lakuin gitu, stigma kan dan segala macam gitu. Makanya saya sangat kayaknya oke gitu kalau bikin video sendiri. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, kemudian misalkan dari sisi kepenulisannya, itu kan sebenarnya meskipun tulisannya berbentuk ringan, tapi kan bagi saya secara pribadi poinnya benar-benar kayak sampai banget gitu loh. Apakah memang kamu punya ketertarikan di dunia kepenulisan atau bagaimana? Iya sih, karena emang gak tahu ya, alhamdulillahnya kayak dalam keadaan yang alhamdulillah itu berkah tau. Maksudnya kayak sedihnya kita jadi gak ngomel-ngomel gitu. Maksudnya kalau kita sedih atau gak suka sama orang, akhirnya jadi karya juga bagus gitu, nggak yang harus mencaci ataupun keluar kata-kata kotor. Dan itu kan sebenarnya nikmat Tuhan gitu nggak sih, yang harus kita syukuri dan juga kita pakai gitu. Jangan sampai potensi dari diri kita yang sebenarnya bisa kita lakuin nggak dilakuin, mubazir juga. Dan kalau emang menulis, aku emang seneng nulis, tapi emang belum yang seserius itu gitu. Kayak yang masih kalau kenapa sih dia egois banget aku nulis masih kayak gitu, atau lucu banget gak sih mereka aku nulis gitu, kayak masih kayak gitu. Itu nulisnya di buku atau di note atau di note sih. Kalau di buku nggak tahu ya, pada awalnya nulis di buku, tapi lebih kayaknya ini kata-katanya nggak sesuai. Kalau di buku agak ribet, harus coret atau hapus dulu. Kalau di note kan tinggal hapus. Jadi kan sekarang lebih sering ini. Itu udah berapa note di dalam situ? Banyak. Oke. Berarti secara personal memang kamu punya ketertarikan untuk menulis. Kalau boleh saya saranin, ini kan basicnya udah ada nih. Bahkan dengan respon yang kamu tulis itu begitu luar biasa dengan konsep tulisan yang ringan begitu. Mungkin ke depan bisa lebih diseriuskan gitu. Udah niat sih. Udah niat. Dari kapan ya? Niat dari lama, tapi kenapa diam terus gitu, aneh. Nggak aneh sih. Tapi sekarang kayaknya lebih karena lagi kayak gini kali ya, terus kayak harus karena lagi kayak gini juga keadaannya, lagi banyak waktu luang, lebih besar niatnya. Kayaknya aku harus menserius ini deh kayak gitu. Siapa tahu emang mungkin kita di sana tapi nggak pernah kita sadari, dan nggak pernah kita ambil kesempatannya gitu. Dan kayak saat lagi banyak waktu gini, kayaknya emang waktunya deh aku buat kayak gitu. Berarti lagi-lagi nih ya, dengan kondisi COVID ini banyak berkahnya juga sebenarnya. Seharusnya kita mungkin bisa kayak jadi refleksi nih, ternyata kita punya basic loh di sini gitu. Bahkan aku sempat baca atau gambar di Twitter, ya menunjukkan gambar jalan, terus gambar langit dan lain sebagainya. Terus captionnya, jangan-jangan sebenarnya virusnya itu kita, terus COVID-nya tuh antivirus. Terus aku kayak iya juga kan. Jangan-jangan sebenarnya yang jadi virus itu kita, terus COVID itu antivirus buat membasmi kita gitu. Tapi itu keren banget. Iya sih, maksudnya. Iya ya, Jakarta aja sampai jadi biru gitu kan biasanya itu. Betul, saya merasakan. Betul. Apalagi saya pribadi 2017 mungkin ya kalau nggak salah, masih di Bandung waktu itu. Saya sempat baca buku novel sih memang basicnya, karya Dan Brown, judulnya Inferno. Itu kan persis sama, membahas wabah sebenarnya.
Dan situ jelas sebenarnya bahwa adanya wabah itu untuk menstabilkan dunia sebenarnya. Makanya ketika ada satu teori konspirasi yang bilang bahwa ini kayak tanda kutip ya, alam lagi bersih-bersih gitu segala macam, relate banget sebenarnya. Iya sih, maksudnya kita jadi lihat aja gitu, jadi makin sehat gitu buminya, kayak gitu. Belum lagi kayak anjuran olahraga. Terus aku juga nggak aneh sih sebenarnya. Jadi sering mandi nggak sih? Sering mandi, sering bersih-bersih, banyak doa juga kayak. Berarti awalnya nggak sering mandi. Iya, karena jadi banyak hal sederhana yang memang tadi ya jadi kayak benar-benar refleksi. Contoh misalnya kayak berjemur. Iya kan, aku nggak pernah banget tuh berjemur sampai sekarang di tahap kayak ibu aku yang ayo jemur. Berjemur gitu. Berjemur saya berisik banget harus berjemur. Kenapa sih kayak gitu, padahal emang ternyata itu tuh hal kecil yang nggak susah buat dilakuin, tapi kenapa dulu nggak pernah banget kayak gitu. Sangat tidak terperhatikan. Karena ternyata yang lagi kondisi kayak gini, yang harus kita lakukan tuh nggak susah, cuman hidup sehat aja gitu. Sebenarnya nggak harus beli ini atau apa kayak gitu yang mahal-mahal, cuman ya udah hidup sehat gitu. Kembali lagi kayak ya kita sebenarnya bisa mentreatment diri kita gitu dengan hal-hal yang sederhana kayak tadi berjemur, cuci tangan yang harus persekian detik itu, dan treatmentnya juga begitu. Ya gitu-gitu segala macam yang sering dicontohin sama Dr. Herlina kalau nggak salah di LC. Nah, tapi di lain sisi saya sangat menangkap juga sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini mungkin bisa berdampak ke personal masing-masing. Nah, untuk kehidupanmu secara pribadi, apa dampak yang memang bisa kamu rasain ketika adanya COVID-19 ini? Pertama tuh sebenarnya berawal dari aku tuh masuk kuliah baru 2 minggu setelah libur 2 bulan. Oh iya benar. Libur 2 bulan, kuliah 2 minggu. Sekarang libur lagi entah banyak bulan gimana. Sebenarnya kan orang-orang tuh, aku atau nggak tahu orang lain juga ngerasain kayak misal kita disuruh diem setahun. Misal pemerintah bikin kalian harus diem dulu di rumah, nanti 1 Januari kita bisa beraktivitas lagi. Kita asal dikasih satu ketentuan atau ketetapan itu oke, pasti kayak gitu. Tapi kan ini kasusnya kayak sebentar lagi akan reda gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ini tuh kapan sebentarnya itu seberapa lama gitu. Terus kalau hal personal yang aku rasain, nggak tahu ya, aku ngerasa jadi lebih sehat banget, lebih hidup sehat dan lebih sering ibadah nggak sih? Karena kayak gini kan kita banyak kepikiran ini apakah akan segera berakhir dunianya atau mungkin akan ada awal baru atau apa, kita nggak tahu. Tapi kan kita jadi lebih was-was dan takut dan ingat banyak dosa sama pencipta kita gitu. Jadinya lebih banyak ibadah dan doa kalau aku. Terus nggak boleh nggak sih ngomong kayak gitu, lebih banyak ibadah dan doa? Boleh lah. Oh, boleh dong. Gitu. Nggak boleh nggak sih? Boleh dong. Itu. Terus kalau kehidupan yang sebenarnya dijalani dan kenapa ya ini nggak ganggu banget. Pengen bilang COVID itu kenapa kamu sangat jahat sekali gitu, karena bikin kita jadi nggak bisa menjalani hidup kita yang secara biasa gitu. Sebenarnya aku mikirnya kayak mau orang seintrovert apapun dan sesenang apapun dia di rumah, tapi kalau misalnya dalam keadaan gini dia juga pasti tertekan juga, karena kayak kayak dikurung gitu. Kalau gini kondisinya, kalau misalnya kan kalau lagi biasa mau kita rebahan terus juga ya santai aja, karena kita besok kayaknya bisa main deh, atau besok kayaknya kita kalau gitu. Kan kayak gini susah juga gitu. Bahkan sampai ada lelucon di sekitaran saya ya, ada lelucon gini katanya. Bahkan semalam saya masih diskusi tuh sama orang-orang RT dan ya biasa kan kalau saya gitu tuh hidup gitu. Sampai ada bilang yang gini nih, kalau katanya, tapi pakai bahasa Sunda ya, kalau virus ini gede kayak ya segede burung aja misalnya, atau nggak segede burung deh, segede apa ya, jambu, kecoa misalkan, segede gitu,
ya kita kan bisa tuh katanya ngelihat dan kita mukulin satu-satu katanya. Tapi kan ini karena memang kasat mata katanya, jadi benar-benar gak kelihatan. Itu sampai mungkin kayak bentuk kekesalan orang gitu. Ya, sampai bilang, kalau gede udah kita pukul gitu loh. Sampai sebegitu. Oke. Nah, itu apa namanya ya, bisa mungkin menjadi bahan refleksi dan juga ya barangkali nasihat ya ke teman-teman yang lain, karena lagi-lagi di kondisi begini ya sangat tidak baik kalau disepelekan juga sebenarnya. Sebenarnya jadi jatuhnya kadang banyak yang jadi panik. Sebenarnya kalau menurut aku ya, banyak orang yang mikir jangan panik-panik banget ya gitu-gitu banget. Terus aku mikirnya lebih baik panik daripada kita nggak ngelakuin sama sekali apapun gitu. Kayak emang buruk, tapi seenggaknya kita ada kesadaran kalau kita takut akan hal itu. Tapi emang ya jatuhnya nggak baik juga karena bisa ngerugiin orang lain juga. Jadi seharusnya tuh jangan panik tapi tetap waspada gitu.